Tiga, dua, satu, take. Yuk. Yuk. Ya, Bu Yeni, mungkin bisa diceritain sedikit bagaimana sih awal bentuk kerjasama dan terinspirasi kira-kira dari lagu ini dan sampai akhirnya memilih Dirli untuk menyanyikan lagu ini gimana? Prosesnya sebenarnya panjang juga ya untuk lagu ini, karena lagu ini adalah tujuannya adalah sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, terutama menjelang penyelenggaraan pemilu ke depan. Nah ini kenapa kemudian kita memilih Mas Dirli untuk bergabung di R2 Production, karena karakter beliau sangat-sangat sangat pas dengan lagu Satu Untuk Indonesia itu. Dan paling tidak beliau juga mewakili ya kelompok di tengah, bisa kemudian kelompok milenial, bahkan dia bisa menjangkau kelompok ini di atas milenial lah, ada generasi sebelum milenial, itu yang kemudian akhirnya jatuh pilihannya adalah di Mas Dirli. Ini kan lagu tentang budaya ya. Kalau boleh tuh kenapa sih yang diangkat tuh Bali lagi gitu? Karena kan masih banyak daerah lain sebetulnya, tapi mungkin itu punya alasan sendiri. Nah di sini kalau mungkin Mbaknya atau Masnya mendengar ini bukan dalam lagu ini kan banyak instrumen Jawanya, kemudian instrumen musik Bali, ada kemudian dari Batak, kemudian dari Manado. Nah ini hanya saja video klipnya memang pengambilannya kan ada di dua daerah, ya kan, dua daerah itu adalah Jawa itu ada di Solo, yang kedua adalah di Bali. Kenapa kemudian pemilihan Jawa dan Bali itu karena Bali maupun Jawa itu mewakili beberapa daerah yang dimana bahwa Bali dan Jawa itu sangat kental unsur budayanya gitu. Ya, jadi ada unsur itulah yang kemudian kita ambil itu mewakili di beberapa daerah. Jadi tidak kemudian menafikan daerah-daerah yang lain, tetapi masuk di dalam instrumen di lagu kami. Kalau Mas sendiri mungkin selama proses syuting apa sih yang seru gitu, dan mungkin ada nggak sih yang akhirnya baru diketahuin gitu tentang budaya ketika garap syuting ini? Oke. Keseruannya sih banyak. Kalau hal-hal baru, ya mungkin semuanya aku sudah sama dengan orang-orang hebat ini. Mereka keren, rapper keren, ada juga musik produser keren dan belum dikenal banyak orang kan. Semoga lewat lagu ini kalian semua bisa tahu bahwa masih banyak musisi keren di Indonesia ini. Salah satunya teman-teman kita yang ada di sini. Juga ya, salah satu orang hebat. Karyanya, liriknya luar biasa keren. Sekarang orang lagi sibuk untuk bikin lagu cinta, patah hati dan lain-lain, terus kemudian punya ide untuk bikin lagu membangun bangsa dan tanah air, itu luar biasa. Pokoknya cuma sebentar ya, berapa jam ya? Kita sewa satu shift, ngambilnya cuma 5 jam. 5 jam selesai. 4 jam. Sudah menjiwa gitu, jadi langsung nempel. Dirli, alasannya menerima job ini sendiri apa ada jiwa nasionalisme sendiri yang tinggi atau gimana sih Dirli? Itu pasti. Untuk nasionalis, setiap hak orang, setiap masyarakat Indonesia, apalagi anak muda harus punya semangat itu. Dan aku sangat bersyukur, terima kasih Pak Yeni, aku dilibatkan dalam proyek ini. Proyek ini sangat-sangat spesial untuk aku pribadi. Karena pada akhirnya, dan ini digarap dengan sangat-sangat serius proses syutingnya, apa yang juga kita lakukan hari ini. Kita punya harapan besar untuk lagu ini. Setiap tahun kita bisa dengar ada orang yang menyanyikan lagu ini. Nggak harus kita, tapi ada orang lain di luar sana yang bisa menyanyikan lagu ini di panggung-panggung di seluruh Indonesia. Itu yang Terakhir mungkin Mbak Yeni, ini kan proyek bisa dikatakan lagu nasionalis di bulan Agustus. Mungkin ke depannya atau tahun depan ada rencana lagi buat bikin nggak sih? Atau mungkin ada tantangan itu sendiri bikin lagu nasionalis bukan di bulan kemerdekaan gitu, seperti apa? Ya, mungkin bisa diluruskan ya. Ini juga menjadi bagian dari lagu untuk persembahan bangsa yang kemudian di launching pas bulan Agustus. Tetapi mungkin bisa saya tekankan bahwa
kami memilih di tanggal 31 Agustus itu adalah bertepatan dengan lahirnya Pekik. Nah, Keseruannya sih banyak. Kalau hal-hal baru, ya mungkin semuanya aku sudah tahu, aku juga sudah tinggal di Bali. Jadi aku sudah paham. Keseruan proses kita bekerja sama, aku bekerja sama dengan F2 Production. Thank you sudah izinkan aku bekerja sama di proyek ini. Prosesnya seru banget. Jadi kita banyak menghabiskan waktu juga di mobil ya. Karena momennya kita kejar-kejaran dengan matahari kan, kita mengejar magic hour dan ya sore terus kemudian subuh. Jadi kadang-kadang kita tidur di mobil ya Mbak. Aku samperin Mbak tidur di mobil, para tepar di mobil gitu. Kita juga fasilitas semua ada, kita punya hotel tapi nggak sempet gitu loh. Kita nggak sempet karena situasinya memang kita harus kejar waktu kan. Itu sangat seru. Total berapa hari kalau Untuk syuting aku terlibat itu 2 hari di Bali. Ya di Kintamani dan di Syutingnya 3 hari total. Satu lagi ada di Solo ya. Iya, di Solo. Ya, kalau di Solo itu kita bekerja sama dengan mahasiswa Sanggar Seni di ISI Solo. Nah, kalau di Bali kita bekerja sama dengan Sanggar Pura dan Batur di Kintamani. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Dili tadi, memang kita stay di tempat aja jarang, jadi lebih banyak kita mobile ya di transportasi ya. Jadi pulang jam 12 jam 3 harus lanjut lagi kan gitu untuk ngejar matahari yang timbul gitu di Gili Putih Buleleng Bali gitu. Excited lah. Seru. Mas Dili biasanya kan menyanyikan lagu-lagu komersil yang merasa tadi lu bilang bahkan ini lagu nasionalis pertama dari mana lu gimana? Kedua ya. Oke, kedua. Nah, yang kayaknya kan semangat gitu. Tadi juga ada kolaborasi dengan rap. Ada rapnya juga gitu. Maksudnya ada sedikit rock juga genrenya gitu. Itu gimana tantangannya tersendiri untuk mempas-paskan mungkin suara lu dengan dan seperti apa? Kalau secara musik ya, sebenarnya nggak ada tantangan sih. Secara musik nggak ada tantangan karena aku sudah terbiasa untuk melakukan masyarakat Indonesia dari perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi Pekik Merdeka itu bukan kemudian menjadi pemilik golongan atau kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ini bukan lagu terakhir ya yang mungkin kami persembahkan, pasti ada lagu-lagu berikutnya yang akan kami persembahkan nantinya, bisa nanti pada saat di bulan Oktober ataupun kemudian di bulan November, bahkan di tahun depan bisa saja, tetapi ini bukan kemudian karya terakhir kami. Mungkin masyarakat bisa menunggu karya-karya kami yang terkait dengan soal nasionalisme. Terima kasih. Terakhir harapannya jadi sebagai nyanyi untuk lagi harapan kita semua sehat. amin. Kita semua sehat dan menjelang politik ini semoga bangsa Indonesia, masyarakat tentunya tidak terpecah belah. Apapun kita harus bersatu.